Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para sesepuh dan sesepuhan ingkang kula hormati, para pengurus masjid sedaya ingkang kula hormati, para takmir masjid, para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan kita sedaya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah atas segala kenikmatan, kesempatan, kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir, bisa duduk di majlis zikir, bisa duduk di majlis ta'lim, bisa duduk di majlis khair. Mudah-mudahan duduknya kita malam hari ini menjadi sebab, menjadi wasilah kita bersama-sama duduk di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sedulur jemaah, saderenge pengaosan dimulai, monggo kita awali dengan bacaan Al-Qur'an ala hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul 'aziz. Man kana yuridu hadzal akhirah نزله من في حربه ومن كان يريد حق الدنيا نؤت منها وما له في الآخرة من نصيب. Sadaqallahul azim. Seluruh jemaah, kita pada malam hari ini, pada saat ini masuk bulan Sya'ban. Sampun Sya'ban Sya'ban, Rejab sampun lewat kemarin. Ini awal Sya'ban. 1 bulan lagi tidak nyampe kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua sehat walafiat kepanggih bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Bulan Sya'ban, kalau di dalam sebuah keterangan dikatakan bahwasanya inna rajaba syahrullah, bulan Rajab itu bulannya Allah, wa sya'ban syahri, kata Nabi, bulan Sya'ban itu bulanku, wa Ramadan syahru ummati, bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Maka ada sebagian ulama berpendapat memberikan sebuah wejangan kepada kita, sebagaimana yang kemarin sudah sampai akan di bulan Rajab itu perbanyak untuk istighfar kepada Allah. Sekarang di bulan Sya'ban ini, kalau bulan Rajab bulan untuk membersihkan anggota tubuh, kaki, perut, tangan, lisan, meripat, tutup, terus talingan, telinga. Ini tugasnya di bulan Sya'ban. Nah, bulan Rajab, bulan Sya'ban ini adalah bulan untuk bagaimana
caranya hati kita ini bersih. Monggo sarang-sarang bersama-sama di bulan Sya'ban ini untuk bagaimana caranya hati kita itu gak kotor, tidak terkotori. Karena hati ini kalau sudah kotor, hati ini sudah tidak bersih, jangan harap besok bulan Ramadan itu akan ibadah dengan baik, akan ibadah dengan tenang, akan ibadah dengan damai dan lain sebagainya. Tidak mungkin tenang ibadahnya. Tapi kalau hatinya sudah bersih, yakin ibadah besok di bulan Ramadan kita akan menjadi seorang hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Yang dimaksud bulan untuk membersihkan hati pripun. Nah, hati ini ada penyakitnya. Hati ini ada yang menjadikan sebab kotor. Apa itu penyakit hati? Yang paling menjadi sebuah tolak ukur kehidupan manusia itu mau masuk surga dan tidak, yaitu penyakit hati yang pertama apa? Sombong. Sombong. Ini penyakit hati. Namun ayo bulan Sya'ban ini kita jangan sombong. Bersihkan hati dari sifat sombong. Bersihkan hati ini dari penyakit sombong. Sombong itu napa? Sombong niku napa? Napa? Sombong niku napa? Pak. Kumu gede. Nggih. Napa? Ya. Istilahnya gumu gede. Ya. Beda dengan anu, Pak. Nggih. Beda dengan yang namanya ujub. Kalau ujub itu bangga diri. Nah, kalau sombong itu gumu gede. Nah, nyuwun pangapunten. Sombong ini penyakit hati sampai kata Nabi, jangankan masuk surga, mencium bau surga itu tidak akan. Kenapa? Bagi orang yang sombong. Nah, mula awake dhewe jangan sombong-sombong. Punya uang, enggak usah sombong. Punya harta banyak, enggak usah sombong. Ya. Punya ilmu banyak, enggak usah sombong. Apalagi enggak punya ilmu. Apalagi enggak punya harta. Kadang-kadang sepeda motor itu nyeleh wae sombong. Maaf, kadang-kadang sebagian dimungutan. Sehingga nyuwun pangapunten, jangan sampai uangmu merubah cara bicaramu. Jangan sampai uangmu merubah nada cara bicaramu. Gara-gara punya uang, akhirnya ngomongin banter. Coba nggak punya uang, banter nama lemes. Hah? Rindi. Nggak punya uang, rindi. Tapi kalau punya uang, wah, banter dewe. Terus jangan sampai hartamu merubah cara bertingkahmu. Kadang-kadang hartanya banyak, tingkahnya beda. Nah, ini jangan sampai. Tetap tawadu, tetap duwe totok kromo, tetap duwe rasa baik kepada orang lain. Jangan karena kita itu orang alim, orang pinter, banyak ilmunya, ahli ibadah, hartanya banyak, lalu kita sombong kepada orang. Jangan. Karena sombong itu temannya iblis. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita diparingi sabar oleh Allah, jadi orang-orang tawadu, jadi orang-orang adab asor. Amin Allahumma amin. Terutama anak-anak kita. Sampai kata Allah dalam Al-Quran, wala tamshi fil ardi maroha. Jangan berjalan di atas bumi itu berangga-anggaan. Koyok-koyok orang ini uang meneh. Aku tok yang sugih, aku tok yang hebat, aku tok yang ini A sampai Z. Ada gunung, di atas gunung masih ada gunung, di atas langit masih ada
langit yo mulo ojo sombong-sombong pun biasa mawon nggih. Ya biasa-biasa saja. Nah, boleh mungkin pernah kalau sampai akan di sini dulu ketika ada seseorang memberikan nasihat kali kula tanglet nasihat untuk kula nopo atau mungkin kata-kata hari ini apa. Ini kan umumnya gitu. Sekarang itu kan kalau ada motivasi atau nasihat itu diganti sekarang. Kata-kata hari ini apa? Misalnya saya Kang Ma'ruf saya kata-kata hari ini apa? Mungkin kalau boleh saya bilang kata-kata malam hari ini adalah ojo ndangan. Ojo ndangan. Ndangan ini berapa? Bilangin ya. Ndangan. Ya artinya jangan sombong. Lo nyuwun pangapunten. Lek misalnya panjenengan kula sami berangkat dari rumah ke sini ndangan, apa yang terjadi? Hah? Sandung atau tiba. Nah, artinya apa? Hidup kita nggak usah sombong, nggak usah ndangan, biasa-biasa mawon. Ya, insya Allah kita semua yang hadir di tempat ini menjadi orang-orang yang tawadhu, menjadi orang-orang yang punya adab asor tata krama. Amin Allahumma. Itu yang pertama, penyakit hati yang pertama. Penyakit hati yang kedua, bersihkan di bulan Sya'ban ini. Jangan lagi kita lakukan, bahkan kita jauh dari penyakit hati itu. Apa yang kedua? Yang kedua adalah rakus. Ini penyakit hati. Orang sekarang ini banyak rakus. Kadang-kadang sampai nggak kenal waktu. Kadang-kadang siang jadi malam, malam jadi siang, kerja tok. Gini mungkin. Ini kerja terus. Kapan kita waktunya istirahat? Kapan waktunya kita ibadah kepada Allah? Kapan waktunya kita baca Al-Quran? Kapan waktunya kita wirid zikir? Itu semua harus dikonsep dengan baik. Jangan hanya yang ada di pikiran kita itu kerja, dit. Jangan. Yo, bukannya kita nggak boleh kerja. Silahkan kerja, tidak apa-apa. Tapi ketika kita kerja, jangan sampai kita itu lupa Allah, lupa akhirat. Ada waktunya kerja yo kerja, waktunya ibadah yo ibadah. Kadang-kadang sebagian orang itu apa enggak malu sih? Dunia yang ditempati miliknya Allah, harta yang dimakan adalah dari Allah. Kok malah kon sholat yo mo, kon poso mo, kon bayar zakat mo, haji umroh mo. Ini perlu kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, jamaah kita yang mungkin mereka-mereka atau beliau-beliau hanya fokus duniawi saja. Tidak apa-apa, dunia kita cari tapi akhirat jangan lupa. Tuh, penyakit yang kedua adalah rakus. Kok bisa rakus itu bagaimana, Us? Orang yang rakus itu biasanya tidak mau menerima keadaan, tidak mau menerima apa adanya. Sudah punya ini masih ngelirik sana, sudah punya ini cek pingin koyok ngono. Ya biasa, manusiawi biasa. Ini hati-hati. Biasanya itu kayak ada kejadian di desa-desa ataupun di kampung-kampung itu, khususnya yang punya sawah. Kadang-kadang napa niku Bu jenenge tanggul di sawah niku digedhuk, diambil, lemah wong diambil, rakus. Nah, kayak kemarin kula niku ke Wonosobo. Silaturahmi ke rumah teman kula di Wonosobo niku, ranjang kula bilang, "Ustadz, saya punya lemah, punya tanah, tinggal separuh mau saya jual."
Akhirnya kula nilii teng mriku teng Wonosobo. Dulu itu tanah ketika dijual sebelahnya kepada orang lain itu lurus. Ibaratnya koyo saking mriki niki lurus pintu nih. Ya kula menika beberapa tahun setelah dibeli orang lain. Itu bukan lurus lagi, Pak, bengkong. Sudah bengkong. Kenapa? Digedol sama mereka. Diambil. Nah, ini namanya rakus. Jangan rakus-rakus. Ya. Jadi kita banyak bersyukur kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, penyakit hati yang perlu kita bersihkan di bulan Sya'ban ini adalah riya, pamer. Riya, ibadah riya, pamer. Apa yang tidak mau pamer sekarang? Pamer. Apalagi sekarang zamannya bikin konten-konten nih, Bu. Konten makanan, konten ini, konten itu, makan bakso, makan mie ayam, di konten nih, makan ini, di konten, pamer. Apalagi kemarin sampai ada yang sempat, entah ini memang konten atau bagaimana. Kalau konten masalah agama jangan. Dalam artian begini, ketika dia sholat, waktu ruku itu loh, Bu, kok iso selfie ini. Itu waktu ruku selfie. Ibadah umroh niku banyak yang pamer-pamer. Waktu umroh, ibadah umroh di Mekah, fokus ibadah kepada Allah, bukan malah silpa-silpi. Waktu tawaf, labbaik Allahumma labbaik, kayak ngerti karo kanca-kanca ni. Iki lho aku ibadah. Iki lho aku nang masjid. Iki lho aku nang kene. Pamer. Gini apa nggih? Ada tau yang seperti itu? Ada kan? Ini yang teko? Hah? Pamer sekarang. Banyak yang pamer. Ya. Kalau kita pamer niatnya baik agar orang lain itu bisa katut untuk berbuat baik, boten napa-napa. Tak apa-apa. Kalau hanya pamer-pamer itu hanya sebatas ben aku ketok wong apik, ya mending gak usah pamer-pamer ke. Bahkan kalau bisa niku ketika kita ibadah apapun saja, bagaimana caranya orang lain itu gak ada yang tahu. Diusahakan kalau bisa. Apalagi bersedekah dengan sir, sedekah dengan rahasia. Tidak ada orang yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu penyakit hati yang ketiga. Penyakit hati yang selanjutnya yang perlu kita harus bersihkan di bulan Sya'ban agar kita Ramadan ruh kita tenang, agar ibadah kita enak di bulan Ramadan. Penyakit hati yang keempat apa? Iri, dengki, tidak suka tetangganya hidupnya enak, tidak suka saudaranya hidupnya nyaman, tidak suka orang lain itu hidupnya damai. Diusik wae, digolei perkoroni wae, dicari salahnya. Bahkan nyuwun pangapunten, ketika orang itu iri, ini bagaimana, orang ini kecelakaan, orang ini jatuh, orang ini sakit, orang ini bla bla, waliyadzubillah. Jangan sampai iri, terima apa adanya, alhamdulillah. Ini penyakit hati. Kan makanya ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW tanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, kenapa dinamakan bulan Sya'ban? Sahabat tidak bisa menjawab, ya Rasulullah, kami tidak tahu, Rasulullah yang tahu. Akhirnya Rasulullah menjawab, kata Rasulullah, bulan Sya'ban dinamakan bulan Sya'ban karena yatasya'ab fihi khairun katsir. Karena di bulan Sya'ban itu berlipat gandanya kebaikan. Ada satu keterangan itu ketika kita bulan Rajab kemarin, kita berbuat satu kebaikan, itu dibalas 70 kali lipat. Bulan Rajab. Nah sekarang ini
kita berbuat satu kebaikan, mungkin kita ada kotakmu pengetok ke 10.000. Kalau bulan Rajab kemarin dibalas 70.000. Sekarang enggak, berapa? 700.000. Ya. Jadi kita itu bersedekah satu saja balasannya 700 kali lipat. Masya Allah, luar biasa. Karena makanya ayo bulan Sya'ban ini perbanyak berbuat baik kepada siapa saja. Walaupun orang lain tidak mau baik sama kita, boten nopo-nopo. Sepenting awake dhewe baik kepada orang lain. Nggih? Halo, halo. Siap? Siap? Kalau misalnya ada orang itu tidak baik sama kita, biarin kok ben karep. Sing penting awake dhewe baik kepada orang lain. Perkara wong liya ora apik nang awake dhewe, ndak baik sama kita, biarin. Toh itu nanti kembali kepada dirinya sendiri. Kita berbaik kepada orang lain secara tidak langsung, bukan berbaik kepada orang lain, Bu, Pak. Kepada siapa? Pada diri kita masing-masing. Dan ketika berbaik kepada orang lain, nyuwun pangapunten, cukup kita mengharap kebaikan dari Allah, tidak usah timbal balik. Kadang-kadang kita berbaik kepada orang lain, pinginnya biar dibalas dengan baik, gak usah. Cukup kebaikan itu biar dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mula ayo di bulan Sya'ban ini kita berharap bagaimana hati kita ini bersih, bersih, tidak terkotori dengan yang namanya penyakit hati. Jangan iri, tidak usah iri. Terus penyakit hati yang lain adalah namimah, adu domba. Ini penyakit hati. Yang lor didol nengidul, sing idul didol nenglor. Akhirnya apa yang terjadi? Padu dewe-dewe. Ini zamannya sekarang. Ya bukan hanya sekarang, mulai dari dulu sudah ada. Sekarang ini Bu, Pak, nyuwun pangapunten nggih. Kiai sama kiai diadu, Habib sama kiai diadu, kiai sama Habib diadu, Habib sama Habib diadu, ulama sama ulama diadu, orang biasa rakyat kecil diadu podo rakyate, pejabat podo pejabatnya diadu. Goro-goro nopo? Goro-goro niku lho, ningali YouTube niku lho. Ningali media sosial. Ya. Dan kita mau diadu sama mereka. Jangan mau. Ya. Jangan mau. Ketika kita digiring untuk benci kepada orang, ketika kita digiring untuk tidak suka sama orang, itu panjenengan harus berpikir. Karena sekarang ini banyak orang menggiring kita agar kita benci kepada orang lain. Sebagian orang banyak mengajak kita, itu kita digiring agar tidak suka sama orang lain. Jangan. Kanjeng Nabi ini senang sama siapa saja. Walaupun kanjeng Nabi dimusuhi, tetap kanjeng Nabi ini kenapa enggak marah. Bahkan ketika kanjeng Nabi ini disakiti sama orang kafir, lalu yang menyakiti sakit, apa yang terjadi? Dijenguk sama kanjeng Nabi. Coba kita disakiti sama orang yang nyakiti sakit, kira-kira doa kita apa? Jenguk nopo, tunggu salah, tunggu keliru. Pasti doanya keliru kita. Oleh kanjeng Nabi ini, Masya Allah, luar biasa, manusia mulia. Ya, jadi kita itu jangan suka terpengaruh dengan orang-orang yang mengajak kita untuk benci kepada orang lain. Sudah. Kenapa mereka itu benci? Kenapa mereka itu tidak suka? Karena mereka timbul dari yang namanya rasa kecewa. Orang itu kalau kecewa sama orang lain, wah itu mangkel loh. Benci. Apalagi ketemu dengan temannya yang foto-foto kecewa, wah jadi nih. Jadi kita nggak usah ikut-ikutan membenci orang lain. Dan yang mana saat ini
ataupun saat itu kita nggak punya masalah dengan orang lain. Jangan mau, bersihkan hati kita, apalagi mau masuk bulan Ramadan, biar hati kita bersih, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Nah, kan makanya jangan suka mengadu domba. Jangan suka. Dan juga jangan suka kita digiring ke hal-hal yang membenci orang lain. Sudah, nggak mau ikut urusan orang lain, yang penting kita ngurusi dewe-dewe. Oke? Nah, kadang-kadang kita ngurusi orang lain, barangkali orang lain nggak mau kurus. Ya kita saja. Ya kita saja diurus. Mudah-mudahan kita lebih baik daripada yang kemarin, lebih sukses daripada yang kemarin, lebih bahagia daripada yang kemarin. Amin Allahumma. Amin. Itu saja. Itu saja. Lalu para jamaah yang dirahmati Allah, penyakit hati yang lain apa? Adalah ghibah, ngerasani. Nah ini sudah ya zamannya juga saling ngerasani, saling mencaci maki, saling ngonek-ngonek. Sing sana ngonek-ngonek, sing sini ngonek-ngonek, sing sana caci maki, sing sini juga caci maki. Wal iyadu billah. Tidak usah ikut-ikut. Lebih baik banyak baca Al-Quran, lebih baik banyak wirid zikir daripada kita ngerasani orang lain. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang yang suka ngerasani tonggoni, orang yang suka ngerasani duluri, bahkan keluarganya yang dirasani, itu tak ubahnya orang yang lagi makan daging saudaranya hidup-hidup. Musuh kita teko makan daging saudara kita. Ya, jadi kita jangan seperti itu. Ya. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, Sya'ban ini ada 5 huruf. Shin, Ain, Ba, Alif, Nun. Sya'banun. Shin artinya asyaraf wal izzah. Jadi orang itu yang hidup di bulan Sya'ban dan dia mau mendekatkan diri kepada Allah, mau berusaha untuk menjadi orang yang dicintai Allah, maka orang itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita hadir pada malam hari ini, yakin kita semua yang duduk di tempat ini derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boten napa-napa enggak dimuliakan orang lain, yang penting Allah muliakan awake dhewe. Kita enggak dihormat orang-orang enggak masalah, yang penting Allah seneng remen demen karo awake dhewe. Itu saja. Tapi Bu, Pak, nyuwun pangapunten. Ketika kita sudah mendapatkan rahmatnya Allah, ridhonya Allah, pasti orang lain itu apa? Punya rasa untuk cinta, punya rasa untuk sayang. Pasti nih. Itu sudah bisa dikatakan kode alam kan? Dalam artian ketika Allah cinta kepada kita, Allah ridho kepada kita melalui bapak ibu kita, maka yakin kita dimanapun tempat orang itu akan cinta kepada kita, akan ridho kepada kita. Itu otomatis. Yo nggih nyuwun pangapunten perkara cek enek sing nesu, cek enek sing benci, cek enek sing ora suka niku biasa. Namanya hidup. Tidak semua orang itu harus dituntut suka sama kita, nggih. Dan tidak semua orang itu akan benci sama kita. Pasti ada yang suka, pasti ada yang tidak suka. Pasti yang seneng, pasti ada yang seneng, juga pasti ada yang sendem. Jadi kita jangan dibuat pusing. Emangnya gue pikirin kan begitu. Jadi nggak usah dipikir. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tinggal kita berusaha bagaimana Allah itu cinta kepada kita. Kita berusaha untuk mengharap cintanya Allah. Kita berusaha untuk mengharap ridhonya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita banyak berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Shin asy-syaraf wasyafa'ah
wal izzah. Dia orang itu akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan sebuah keutamaan, akan mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akan mendapatkan syafaatul ummahnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Lalu para jemaah yang dirahmati Allah, yang kedua, ain. Ain itu al-izzah wal karamah. Sama ini sebenarnya, pemahamannya sama. Dalam artian, orang itu ketika berada di bulan Sya'ban, lalu dia banyak ibadah, banyak berbuat baik, ya kemuliaan akan bersama kita, kekaromatan akan bersama kita. Yang pengabutan ya. Orang itu kalau sudah mendapatkan menjadi kekasihnya Allah, orang itu sudah kalau menjadi mendapatkan rahmat dari Allah, karomah dari Allah, maka orang itu yang pengabutan nih, hidupnya itu tidak sama dengan kehidupan orang lain. Karena orang itu kalau sudah menjadi kekasih Allah, apa kata Allah? La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka itu enggak sumpek, enggak mumet, enggak ruwet, enggak takut. Yang ada hanya tenang tok. Eneng ya alhamdulillah, orang enek yo nyuwun. Tetap alhamdulillah. Ada yo alhamdulillah. Ndak ono yo pokoknya nopo buka. Sumringah. Jembar dodonya, jembar hatinya. Ndak sumpek, ndak sempit hatinya, ndak sempit dadanya. Jembar. Sehingga nyon pangapunten, ketika orang itu jembar hatinya, jembar dodonya, ndak sempit, orang itu nyon pangapunten akan terpancar di wajahnya sumringah, tenang. Dan orang lain itu berprasangka, punya prasangka kepada orang itu, oh ini orang kaya, oh ini orang hebat, oh ini orang sesuatu, karena tidak menampakkan mengik-mengik. Apa mengik-mengik itu nopo? Ya, tidak menampakkan nopo nggih, seakan-akan lemes, ndak, tenang tok. Nah, insyaallah semua kita seperti itu. Amin Allahumma amin. Mula awake dhewe niku bersama-sama untuk mendapatkan kekaromahan Allah, kekeramatan Allah, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, ba, Sya'ban, shin, ain, ba. Ba niku napa? Ba itu adalah albirru, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kebaikan-kebaikan kita yang kita lakukan, jangan diremehkan. Siapa tahu yang sekecil itu kebaikan yang kita lakukan bersamaan dengan ridhonya Allah, bersamaan dengan rahmatnya Allah. Contoh misalnya panjenengan tadi berangkat ke sini, kok di tengah jalan enek watu gede iki nang tengah dalan posisinya. Lek dibiarke gak digua, engkau malah enek sepeda motor nabrak tiba, gitu? Atau mungkin enek uang lewat kesandung, akhirnya panjenengan punya pemikiran wis tak singkir wae. Nah ini jangan panjenengan remehkan. Saya yakin dengan hal yang seperti ini Allah ridha sama kita, Allah sayang sama kita. Alhamdulillah kita menyelamatkan orang lain dari kecelakaan. Mungkin juga kita berjalan di jalan kok enek paku gitu, cilik misalnya, enek paku cilik, dua wae. Iki lek misalnya tak biarkan nang tengah jalan, khawatir sepeda motor lewat, keceblos malah gembos, nggak ada anginnya dan lain sebagainya. Kasihan kan? Nah itu kan makanya kita itu jangan suka mengecewakan orang lain, jangan suka menyempitkan hidup orang lain,
jembar ke hidupnya orang lain, maka kita akan dijembar ke hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jadi ayo berbaik kepada siapa saja. Jangan pilih-pilih kalau kalau ingin kita berbuat baik, jangan pilih-pilih. Kadang-kadang iki boloku baik, oh iki ora boloku ora baik, jangan. Walaupun sama musuh pun sekalian, tetap kita baik. Harus kita baik. Tapi abot nih, abot nih. Ketika kita dimusuhi sama orang, kok awak dhewe kon berbuat baik, wah itu kita mikir sih. Tapi sebagaimana kanjeng Nabi Muhammad SAW, kanjeng Nabi itu apa? Disakiti seperti apa, tetap kanjeng Nabi itu berbuat baik. Kita contoh beliau, walaupun rasanya kita abot. Awak dhewe mau nyontoh siapa kalau bukan Nabi Muhammad SAW yang dicontoh? Ya. Terus yang selanjutnya, yang keempat adalah alif al-ulfah. Apa artinya? Allah itu akan menanamkan rasa kasih sayangnya kepada kita. Kalau seseorang itu di bulan Sya'ban banyak berbuat baik, banyak ibadah, banyak baca Al-Quran, yakin Allah akan sayang kepada kita. Dan pasti ketika orang itu, yang dikatakan dalam satu kitab, ketika orang itu sudah dapat mahabbah, cinta kasih dari Allah, maka di sekitarnya itu akan ada kecepratan. Itu kecepratan. Contoh, misalnya ada seseorang misalnya di kampung kita, dia itu kok punya sesuatu kelebihan yang Allah berikan kepada dia. Sebab karena ada beliau, alhamdulillah kita kecipratan. Iso apa? Dodolan banyu, dodolan es. Karena orang ini banyak yang datang, banyak yang bertamu. Ini salah satu. Ya. Maka dari itu, ayo kita bersama-sama bagaimana caranya Allah sayang kepada kita dan kita harus banyak berbuat baik. Yang terakhir yaitu nun. Apa itu nun? Nurun. Cahaya. Orang itu kalau sudah bersih hatinya, ya. Orang itu kalau sudah bersih dari penyakit hati, maka orang itu hatinya akan bercahaya. Dapat cahayanya Allah. Kalau sudah bersih hatinya, nyuwun pangapunten nggih, nyuwun pangapunten. Tidak ada lagi yang namanya benci. Tidak ada lagi yang namanya marah. Tidak ada lagi yang namanya sumpah. Tidak ada lagi yang namanya ruwet dalam hidupnya. Yang ada apa? Tenang. Nggak gagas wong liya. Nggak pernah gagas. Karena saya punya guru kula nggih ngoten. Nggih proses lewat tirakat. Sampai guru kula niku amin diapake karo wong wis menang. Alhamdulillah. Ada juga guru saya di Solo, sekarang sudah meninggal. Niku lek kebanggi kali murid-murid alhamdulillah. Ngono tok. Alhamdulillah. Jadi yang ada itu sumringah. Kenapa? Karena hatinya sudah bercahaya, ada cahaya ilahinya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani yang dirahmati Allah, monggo kita bulan Sya'ban ini isi dengan baik-baik, isi dengan wirid zikir, isi dengan ibadah-ibadah yang banyak, sehingga nanti kita masuk bulan Ramadan ruh kita bersih. Kalau sudah ruh kita bersih, yakin ibadah kita enteng. Ibadah kita akan enteng. Itu mungkin yang saya sampaikan pada malam hari ini. Kesimpulan apa yang saya sampaikan tentunya bercerita tentang masalah Sya'ban, agar kita bersama-sama di bulan Sya'ban untuk membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, dari kotoran-kotoran hati, sehingga kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan sehat semuanya, mudah-mudahan bahagia semuanya,
Mudah-mudahan dapat ridhonya Allah, wabil khusus para sesepuh-sesepuh, para pengurus-pengurus selalu dalam keadaan sihah wal afiyah, dan mudah-mudahan yang punya hajat dikabul oleh Allah hajatnya, yang punya penyakit disembuhkan penyakitnya, yang punya musibah segera dihilangkan musibahnya, yang punya masalah segera diselesaikan masalahnya, dan mudah-mudahan di akhir usia kita husnul khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Ada pertanyaan? Sisi pertanyaan? Ada sesi pertanyaan? Tidak ada? Oke, cukup. Angkatan saking kula, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.